Uh, kita hari ini tuh mau ngebahas tentang Single Mom Indonesia. Wow. Sebuah komunitas. Oh, ada komunitasnya? Iya, menarik banget kan. Makanya langsung aja kita panggilin Kak Maureen. Halo Kak, selamat sore. Hai. Kayak ini mohon maaf panggilnya ada kenceng ya Kak? Benar. Tadi remote-nya ada di sini cuman nggak tahu nih kemana. Kita emang sengaja biar rambut kita begini nih. Oh, kita kan harus tetap kayak iklan. Ini jambul di mana di sini nggak kemana-mana. Bapak jambulnya disepre, soalnya disepre nggak tuh? Spring bed. Kamu boleh ceritain nggak soal komunitas Single Moms Indonesia ini? Latar belakangnya apa, sejak kapan berdirinya Kak? Iya, Single Moms Indonesia itu berdirinya 8 September 2014. 10 tahun ya? Sudah 10 tahun, baru aja kita merayakan 1 dekade. Jadi latar belakangnya karena keresahan pribadi sebetulnya Kak. Jadi pada saat saya mau divorce, saya udah nyari komunitas. Karena ngerasa pada saat itu teman-teman seusia saya itu baru nikah. Saya udah mau divorce, jadi nggak relate kan, nggak ada teman curhat. Kebetulan juga keluarga nggak ada yang pernah divorce, jadi ada keinginan, pengen ya punya support system. I need a support system gitu loh Kak. Tapi karena nggak ketemu, jadi akhirnya saya menyalurkannya lewat menulis. Waktu itu zamannya blogging ya, 2010 itu. Saya akhirnya menulis dan dari situ kenal dengan banyak ibu tunggal lainnya gitu. Akhirnya kami bertemu di salah satu event tahun 2012. Nah di situ event launching buku antologi kehidupan ibu tunggal kebetulan. Nah itu jadi katalis sebetulnya karena di acara itu saya ngelihat kok banyak ya teman-teman yang nasibnya sama nih kayak saya, ibu tunggal juga gitu. Dan event itu akhirnya berubah menjadi sharing session Kak. Dan disitulah saya berpikir lagi, this is what I want, this is what I need gitu. Akhirnya setelah kami sering ketemu, sering jalan bareng, ngopi bareng, cerita, curhat gitu ya Kak. Akhirnya ya udah bikin deh komunitasnya gitu, Single Moms Indonesia gitu. Sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya seperti itu. Udah berapa orang yang jadi anggota nih untuk saat ini Kak? Terakhir saya cek tadi pagi itu 11.300 lebih. 11.300. Nambah 11.301. Boleh Kak nanti. Nanti boleh. Itu di Jakarta aja atau di mana? Di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada. Semuanya ibu tunggal Indonesia. Tapi. Berarti kalau itu kegiatannya banyak online kah atau offline? Dua-duanya, tapi memang mayoritas masih online ya, karena kami kan belum bisa bikin event di semua wilayah di Indonesia, kecuali ada sponsor ya Kak. Iya, bisa masuk ke sponsor. Benar, cuman kalau misalkan bikin event butuh MC. Boleh. Siap, nanti kita tukeran nomor ya Kak. Iya kebetulan ya kan. Arahnya udah ketebak. Makasih ya Pak. Programnya apaan aja nih di SMI ini? Beragam banget Kak kalau program. Jadi kami memang satu yang utama itu kami adalah support system. Jadi we provide a safe space di mana ibu-ibu tunggal ini bisa saling bertanya, bisa bercerita, bisa curhat lah ya gitu tanpa takut dihakimi. Karena kita semua tahu stigma yang ada di luar sana itu seperti apa. Jadi itu yang pertama, pilar kita itu adalah safe space di mana ibu-ibu ini bisa berbagi pengalaman, bisa saling menginspirasi. Dan yang kedua, kami provide banyak program-program pemberdayaan Kak. Karena visi misi kami adalah pemberdayaan ibu tunggal. Jadi nggak cuma curhat aja, kita ajak ibu-ibu ini bangkit dan berdaya kembali lewat program-program yang macam-macam. Mulai dari parenting, financial management, sampai kelas menulis, kelas bahasa Inggris. Jadi yang menambah skills, soft skill, hard skill yang bisa membuat mereka bangkit dan berdaya kembali. I see. Tapi ini menarik banget. Soalnya menurut aku saat seseorang ini memutuskan gue bakalan menjadi orang tua tunggal. Adalah pasti yang dipikirkan adalah keuangan gue nanti gimana, apa kata orang itu gimana, terus gue kehidupan selanjutnya gimana, apa yang harus gue lakukan dan apa yang akan gue lakukan gitu. Jadi ini semua kalau misalkan bingung bisa masuk ke SMI ini bisa dan banget, ada semua di sana program-programnya ya, menarik banget sih. Tapi memang peran ibu sebagai orang tua tunggal gitu, apalagi Indonesia kan negara nomor 3 fatherless. Fatherless, yes. Ya itu sedih ya, itu fakta yang sedih. Tapi sebetulnya mungkin perlu kita kembalikan fungsi dari keluarga. Sebetulnya yang bikin fatherless ini kan karena tidak ada keterlibatan ayah. Betul. Nah sementara
tidak ada mantan ayah sebetulnya. Setuju. Jadi sebaiknya ayah-ayah di luar sana yang lagi nonton, halo, Hai, ayah di luar sana. you mari ya tetap cari cara untuk co-parenting. Di kami Single Moms Indonesia sangat-sangat mengkampanyekan co-parenting karena yang menyakiti anak-anak itu bukan perceraian, tapi how the parents behave setelah bercerai. Nah, jadi bebannya ganda ya ke ibu gitu. Udahlah fatherless country, itu single momnya kurang support gitu. Iya. Itu agak berat dan sangat-sangat unfair menurut kami ya Kak. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai komunitas itu adalah satu, mengkampanyekan co-parenting. Kita mengajak, oke, cerai boleh, tapi namanya peran orang tua harus tetap ada. Kalaupun nggak ada sama sekali mantan suami atau bapaknya hilang, kita menyarankan teman-teman ibu tunggal ini untuk mencari figur ayah dari keluarga, sahabat, bahkan dari TV. Misalnya nggak ada ya Kak, nggak ada keluarga yang dekat atau sahabat laki-laki yang bisa jadi sosok. Gimana nih figur ayah yang laki-laki yang baik, gitu. Jadi contoh. Ajak nonton film yang mendidik gitu ya. Jadi ada sosok ayah yang ada di situ. Itu bisa banget, tapi ya sebaiknya ayahnya tetap terlibat. Betul. Tapi aku setuju banget karena aku adalah salah satu orang yang saat aku memutuskan untuk divorce, aku tuh bawa anak aku ke psikolog. Ya kan, di situ dia menjelaskan gini, yang dibutuhkan anak bukan orang tua yang bersatu, tapi adalah orang tua yang bahagia. Gitu. Setuju orang banget, tua Kak. yang sama-sama hadir, bukan hanya hadir secara fisik, tapi secara emotionally dia juga hadir untuk anak ini. Karena yang susah itu kadang-kadang orang Indonesia hobinya fisiknya ada, tapi nggak ada nggak available dia. Hanya kayak ada manusianya, punya ayah punya gitu, betul, tapi nggak betul. available gitu kan. Betul. I see, itu tuh yang perlu diperhatikan ya untuk laki-laki di luar sana. Kita memang berat tanggung jawabnya untuk jadi seorang ayah. Tapi alangkah baiknya tetap jadi gentleman ya. Dan setuju. bertanggung jawab terhadap anak-anak. Jadi jangan lepas tangan kalau udah pisah gitu. Jadi itu sebetulnya salah satu hal yang ingin kami kampanyekan lah ya Kak gitu, bahwa you ayah, you anak-anak tuh tetap butuh dalam hidup mereka gitu. Berarti kalau di komunitas ini Kak, berarti kegiatannya itu apakah rutin tiap bulan gitu, kayak tadi co-parenting lah atau ada momen-momennya gitu? Kegiatannya macam-macam ya Kak gitu, beragam banget gitu, tergantung. Kadang-kadang juga kita berpartner dengan komunitas lain atau dengan pihak-pihak lain. Tapi semua kegiatan kami itu memang benang merahnya adalah pemberdayaan ibu tunggal. Oke, poinnya itu ya. Gitu, karena sulit loh menjadi single mom tuh, jujur sulit karena kita harus jadi kepala keluarga, tapi kita juga harus jadi ibu, kita harus jadi teman kita sendiri, kita harus ngurusin orang. Betul ya banget kan? Kita harus butuh support, dan di sini kita bisa mendapatkan support yang kita butuhkan gitu di SMI ini. Luar biasa ya. Gue jadi marketingnya lama-lama. Jatuhnya gue jadi marketingnya loh. Besok kayak narsum di sini. Gantian gue ya. Besok ngobrol ya Kak. Iya, nanti kita ngobrol ya. I see. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak? Ini banget ini kayak. Gitu. Nah, oke, kalau misalkan dari SMI sendiri nih, aku penasaran gini. Stigma single mom atau janda tuh nggak terlalu baik di luar sana. Bagaimana kalian menanggapi hal ini? Ya, kalau kita bicara stigma panjang ya Kak sebetulnya, tapi pada dasarnya begini, stigma ini kan sudah berakar membudaya di Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun. Untuk mengubah stigma menjadi lebih baik, itu juga akan butuh proses. Saya pernah baca satu artikel yang menyebut bahwa untuk mengubah tradisi atau kultur itu butuh 2-3 generasi. Mungkin saya nggak akan ngelihat perubahan itu, pergeseran itu terjadi. Tapi yang bisa kami lakukan sebagai komunitas, kita berdayakan ibu tunggalnya. Sambil kita edukasi masyarakatnya bahwa janda ibu tunggal itu tidak seburuk yang digambarkan, tidak seperti yang dibuat bercandaan, jadi memes gitu ya, nggak seperti itu. Dan kami percaya kalau ibu tunggalnya sudah berdaya Kak, stigma mau datang kiri kanan atas bawah, mereka akan tetap berdiri tegak. Yes. Karena menurut aku jujur single mom itu atau janda tuh keren banget. Kenapa? Karena dengan sudah ditempa, nggak sih, dengan apapun yang terjadi ya, kayak perpisahan itu dia tetap kuat, dia tetap melanjutkan hidup walaupun itu berat. Apalagi punya anaknya 1, 2, 3 kadang-kadang itu adalah sesuatu yang berat gitu loh, ya kan? Betul.
Dan di komunitas ini Kamoren mungkin boleh bisa di-sharing, ada nggak sih cerita-cerita single mother yang menginspirasi gitu, menyentuh. Yang sangat-sangat menginspirasi. Bisa sampai besok saya ngobrolnya. Pilih satu yang paling kayak wow. Bisa jadi contoh lah gitu. Bisa jadi contoh. Bisa bikin semangat gitu. Mungkin di sini ada detikers yang ngelihat lagi down karena aduh gue baru mengalami perpisahan. Dengar cerita ini jadi kayak oh ya bisa nih kita menjalani hidup ini gitu. Betul. Salah satu sebetulnya cerita yang sangat dekat di hati saya itu terjadi di tahun pertama kami berdiri, Kak. Oke. Jadi pada saat itu anggotanya masih sedikit kan. Jadi jadi masih hafal lah sama member gitu. Pada suatu hari ada satu anggota dia tuh di Jawa Barat. Dia posting di grup WhatsApp kami. Dia bilang, "Mams, aku nggak tahan. Aku mau lompat. Aku lagi di jembatan." Astaga. Satu grup panik berusaha merangkul, reaching out to her gitu ya supaya dia nggak menyerah. Dan untungnya alhamdulillah puji Tuhan dia mengurungkan niatnya. Sekarang dia sedang menyelesaikan S2. Itu buat saya amazing banget gitu ya, bahwa merinding sih. Bahwa walaupun hidup kita rasanya lagi di titik terendah, sebetulnya kita nggak punya pilihan lain selain naik. Udah mentok kan Kak, gitu nggak ada pilihan lagi gitu. Satu-satunya yang bisa dilakukan ya bangkit. Dan pada saat kita bangkit ternyata jalannya, rezekinya tuh dilancarkan, dibukain gitu. Ternyata dia bisa berdaya, bisa belajar lagi gitu, bisa mengejar cita-cita dan impian. Jadi ibu tunggal itu bukan hukuman mati Kak gitu. Setuju, sangat setuju. Aku jujur setuju. Ini jadi ibu tunggal itu adalah kayak memulai perjalanan baru di mana kita pemeran utamanya. Betul, babak kedua kehidupan lah ya Kak. Babak kedua kehidupan kita gitu. Dan untungnya bumi masih berputar. Untungnya. Lagi terharu tiba-tiba untungnya. Iya, soalnya rasanya udah pengen menangis, mendingan kita nyanyi ya kan. Udah. Bisa Yura, bisa Yura. Aku bisa Yura menjalani hari-hari ini, bisa. Dan kalau untuk mau bergabung ke Single Moms ini, caranya gimana sih Kak? Atau? Caranya sebetulnya gampang Kak. Kami minta calon member untuk isi formulir pendaftaran. Nanti setelah isi formulir akan dapat email dari kami yang ada isinya itu link ke Facebook group. Kalau nggak punya Facebook gimana? Bisa tetap jadi member, bisa gabung ke grup WhatsApp kami. Jadi kami punya 11 grup WhatsApp yang dibagi per regional. Jadi ada Jabodetabek, ada Jawa Barat dan lain-lain. Jadi bisa saling terkoneksi, bisa saling menguatkan gitu Kak. Ada nggak sih Kak yang malu-malu gitu? Maksudnya ya nggak tahu ya, maksudnya ada yang kan mungkin berat tertutup ya. Gitu. Pastinya ada, tapi kami sadar bahwa memang karena latar belakangnya macam-macam, mungkin ada yang belum siap untuk berbagi. Jadi silent reader aja itu juga nggak apa-apa kok Kak. Boleh banget gabung. Kita nggak ada kewajiban kalau gabung harus berkicau atau gimana. Enggak. Benar. Yang penting dengerin aja dulu karena jujur banyak banget di sini cewek-cewek yang malu. Aduh, malu lagi jadi janda, jadi single mom itu tuh kayak hukuman banget gitu. Kenapa sih harus terjadi dalam hidup gue gitu? Jadi malu. Kalau bisa orang-orang nggak tahu, orang-orang nggak tahu gitu. Karena ada beberapa momen di saat gue ngomong di sosial media gue tentang apa yang gue alami atau pengalaman yang udah gue rasakan menjadi single mom ini, orang-orang tuh ngerasa kayak itu tabu nggak sih? Lo nggak apa-apa emang orang-orang tahu. Kalau gue it's fine. Gue perempuan, gue manusia dan semua orang itu punya path-nya masing-masing. Mungkin ini adalah path yang harus gue lalui gitu. Ya kan? Jadi tolong single moms di luar sana kita bisa tenang, harus tetap jalan. Ada pasti jalannya. Amin. Ya kan? Betul Kak. Luar biasa. Sampai merinding gue. Iya, makanya. Gue bener-bener dari hati gitu ngomongnya ya kan. Luar biasa. Oke, sekarang aku terakhir nih, apa pesannya Kamoren untuk perempuan janda single mom di luar sana, silakan. Pesannya jangan menyerah. Hidup boleh berat. Tapi hidup juga itu seperti roda yang terus berputar. Gak mungkin kita selamanya kesusahan, gak mungkin selamanya kita sedih. Ingat ada anak yang memandang ibunya, ada anak yang butuh ibunya bahagia. Jadilah ibu tunggal yang bahagia, yang tetap berdaya dan berpengharapan untuk masa depan. Gitu. Luar biasa sosok ya. ibu tuh Iya sih, nggak tergantikan sih.
Yes, sosok ibu tuh nggak tergantikan ya. Walaupun kita kadang-kadang pas masih kecil kayak, aduh ribet banget emak gue. Ya kan, bener kan, aduh. Sekarang kayak berasa lagi pas udah gede, emang berasanya pas udah gede Pak. Apalagi udah jadi ibu ya? Apalagi udah jadi ibu, oh jadi gini rasanya. Makanya cita-cita gue tuh pengen jadi ibu yang bisa didengar aja buat anak-anak. Pak, beda ya? Mohon maaf Bapak. Gak bisa, kemarin aku mau jadi poluan gak diterima mau daftar. Iya, dipotong dulu boleh rambutnya. Untungnya. Iya kalau gitu seru banget ya ngobrol-ngobrol kali ini. Kita bakalan lanjut ngobrol-ngobrolnya, ada gak nih part 2? Wah, part 2, boleh part 2 gak? Pocut doang nih kayaknya nih, boleh. Ntar kita buat segmen sendiri ya. Pocut show. Anabel, analisa gembel pocut gitu kan. Boleh tuh, boleh gak ya? Yuk. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih.